Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat paginya belum. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu kembali ya untuk apa? Cerita sih diskusi terkait dengan telaah kritis atau critical appraisal ya. Critical appraisal terhadap jurnal atau artikel yang kita temukan atau artikel yang kita dapatkan gitu. Nah, kepentingannya apa? Ya, kepentingannya kita tujuannya adalah nanti kalau sudah mendapatkan jurnal tersebut, kita analisa, kita nilai seberapa baik sih, seberapa baguskah jurnal ini gitu. Ya. Kenapa? Karena nanti ya ada level jurnal kalau teman-teman masih ingat ada level hierarki atau hierarki EBN itu dari mulai SOP sampai dari pernyataan expert gitu ya, expert opinion gitu. Nah, itu ada levelnya masing-masing tergantung dari telaah kritis teman-teman gitu. Ataupun dari uh, rujukan referensi yang teman-teman gunakan. Kalau di beberapa referensi ada yang menyebutkan SOP itu adalah yang tertinggi. Tapi kalau dia SOP-nya sudah tidak ada ya, itu maka systematic review terintegrasi itu yang menjadi yang jurnal yang level 1. Nah, SOP kenapa bisa menjadi yang level 1? Karena di SOP itu sudah disepakati dan sudah ditelaah sebelumnya. Sehingga SOP atau SPO, Standard Operating Procedure, ataupun sebaliknya, itu dia sudah dinilai oleh expert-expert yang ada di eh, institusi tersebut atau digunakan di rumah sakit atau di klinik tersebut. Sehingga eh, hal tersebut itu sudah dipakemkan gitu, sudah di judge bahwa ini yang paling bagus di antara yang bagus gitu ya. Jadi sudah dinilai oleh expert-expert yang ada di situ. Contohnya adalah keperawatan sudah muncul buku standar operasional prosedur teknik dalam pelayanan keperawatan gitu ya. Misalnya pemberian infus ataupun uh, perawatan WSD itu bukunya sudah terstandar di keperawatan nasional Indonesia. Jadi kita tidak terlalu pusing-pusing gitu. Ahli-ahli bidang keperawatan juga sudah menilai hal tersebut sehingga akhirnya dibukukan dan dipublikasikan untuk kalangan keperawatan seperti itu ya. Itu sejarahnya seperti itu sekilas. Nah, jadi teman-teman sebelum kita diskusi lebih jauh lagi, ngobrolnya lebih panjang dan lebar lagi, maka kita harus ingat kembali terkait hierarki EBN atau level dari evidence based nursing practice gitu ya. Yang segitiga kalau teman-teman masih ingat. Oke, kita lanjut ya. Nah, definisinya apa gitu? Definisi dari telaah kritis. Saya ikut yang bahasa Inggris saja ya. Nah, kata-katanya seperti ini. The process of careful and systematical analysis to the research paper to judge its trustworthiness and its value and relevant in a particular context gitu ya. Jadi proses yang sistematis cara menganalisis sebuah riset atau sebuah artikel penelitian yang sistematis dan sangat berhati-hati untuk memberikan sebuah penilaian bahwa paper atau artikel ini itu worth it atau tidak, relevan atau tidak, berbobot atau tidak untuk dilakukan atau diimplikasikan di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah institusi sebuah pelayanan keperawatan gitu. Misalnya kalau dalam konteks keperawatan disesuaikan gitu. Misalnya dalam konteks bisnis ya bisnis gitu ya. Nah, seperti itu sampai muncul dengan hati-hatinya gitu ya, secara sistematik gitu. Jadi berurutan, tidak langsung to the point bar A C, bar C Z gitu. Tidak seperti itu atau bolak-baliknya. Tapi dia sudah tersistematis, berurutan dan sistematis gitu ya. Oke, definisi yang lain adalah proses secara sistematik di dalam kita memberikan atau mengakses atau memberikan penilaian riset yang berbasis bukti, bagaimana validitasnya, terus bagaimana hasilnya, dan bagaimana relevannya sebelum digunakan atau sebelum diputuskan untuk digunakan di dalam sebuah uh, institusi yang akan kita pakai di dalam institusi pelayanan keperawatan yang akan kita gunakan seperti itu ya. Nah, itu adalah definisi. Jadi kita definisi itu balik lagi ke masing-masing. Yang intinya adalah kita melakukan penilaian kritis atau penilaian secara
hati-hati dan sistematis terkait dengan apa yang kita lakukan, yang kita berikan penilaian pada jurnal tersebut gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah kapan kita harus melakukan telaah kritis gitu. Kapan? Nah, conducting literature review for grant proposal for new project. Nah, ketika kita akan melakukan sebuah project baru atau membuat sebuah proposal penelitian, tidak mungkin dong kita ujuk-ujuk muncul gitu mau menilai sebuah kita mau membuat sebuah proposal tanpa background atau tanpa latar belakang sebelumnya. Itu tidak mungkin sekali. Maka kita pasti akan lihat atau membaca literatur atau membaca atau mencari literatur sebelum kita membuat proposal, sehingga kita melihat evidence-nya apa gitu, kita mau ngapain toh gitu. Nah itu kita sudah punya background-nya. Oh, saya mau penelitian terkait misalnya manajemen nyeri, misalnya perawatan WSD untuk mencegah atau mempercepat WSD-nya itu bagaimana gitu, bagaimana meminimalkan nyeri pada pasien yang akan dilakukan AVSD gitu, atau pas ketika durante dilakukan AVSD itu bagaimana cara menilai, bagaimana menurunkan tingkat nyerinya, bagaimana menurunkan tingkat cemasnya gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan tidak mungkin kita uh, ujuk-ujuk menemukan wangsit gitu ya. Tapi pasti kita membaca sebuah literatur terlebih dahulu sehingga kita bisa uh, melakukan atau mempersiapkan apa sih yang akan kita lakukan penelitian seperti itu. Terus kemudian mengevaluasi efektivitas, biaya, manfaat dari sebuah penelitian yang sudah ada. Efektivitas nggak sih? Efektif nggak sih penelitian ini gitu? Misalnya pada penelitian-penelitian eksperimen gitu, itu kan biasanya melihat efektivitas dari sebuah perlakuan gitu. Nah, biayanya mahal tidak gitu? Kalau misalnya bagus tapi biayanya mahal, ya itu akan dipikir ulang atau direset ulang gitu misalnya. Ataupun kita akan berpikir untuk melakukan riset ulang bagaimana menurunkan cost atau menurunkan biaya agar penelitian ini bisa dimanfaatkan gitu. Karena salah satunya dari penelitian kalau tidak efisien juga memikirkan sebuah biaya gitu. Kalau biayanya bengkak ya, kitanya nanti yang akan terlalu berat gitu ya. Nah, selain itu, kita juga karena kita sudah berpikir sampai sana, nah mungkinkah memunculkan sesuatu yang baru gitu ya. Sehingga inovasi-inovasi sekarang kan lagi ngetren di dunia maya ataupun di dunia digital atau IT-nya gitu lagi, high-nya gitu ya. Nah, ada nggak sesuatu inovasi atau teknologi informasi yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan pelayanan kesehatan gitu misalnya? ERME gitu misalnya, ERM gitu. Bisa saja gitu ya. Tergantung dengan kolaborasi dari tenaga kesehatan dengan ahli IT atau sistem informasi yang kita miliki. Nah, bisa mengembangkan itu nggak, termasuk asuhan keperawatan SDKI, SLKI sampai Sikinya itu bisa nggak dikolaborasikan atau dikembangkan untuk menjadi sebuah sistem yang digital sehingga perawatnya tidak melulu nulis terus gitu ya. Mungkin awalnya akan mahal, tetapi jangka panjangnya dia akan lebih murah. Kenapa? Karena sudah less people, jelas ya. Kalau terus kemudian kebersihan juga akan lebih bagus karena tidak ada kertas-kertas yang berserakan di atas meja. Itu mungkin bisa dipikirkan sampai sana, gitu ya. Nah, udah saya sampaikan ternyata ya. Nah, berikutnya apa? Untuk melihat gitu, digunakan kira-kira bisa nggak sih pengambilan kebijakan? Bisa saja ya. Jadi kita membaca atau mencari sebuah literatur yang sesuai sekiranya gitu. Untuk diambil kebijakan pemerintah atau bagi yang mampu melakukan pengambilan keputusan untuk kebijakan dalam bidang kesehatan, terutama yang seperti itu. Nah, itu yang harus kita pikirkan gitu ya. Terus selanjutnya adalah, nah ini, endingnya adalah untuk kesehatan masyarakat secara umum. Oke ya.
Nah, ini caranya ada 5 tahapan bagaimana kita melakukan penilaian kritis. Salah satunya 5 langkah pendekatan untuk kita melakukan penilaian kritis. Salah satunya adalah ya jangan lupa PICO itu ya. PICO itu jangan lupa, jangan ditinggalkan. Jadi teman-teman sudah belajar PICO ya, Problem Population Person partisipan itu masuknya di situ semua di P ya. Nah, ini. Jadi kita sudah berpikir Pico. Berpikir Pico membuat pertanyaan Pico berarti kita sudah muncul di sana semuanya ya. Mampu nggak menjawab sebuah pertanyaan kita? Ini jadi kita pertanyaan standar gitu ya. Apa yang akan kita cari? Apa yang akan kita temukan? Menjawab nggak literatur yang kita dapatkan tadi? Kalau tidak ya berarti balik lagi ke kita sebagai penilai, bisa kita eliminir ataupun kita bisa sisihkan, mungkin nanti dicari sebagai sumber yang lain gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah karena kita sudah berpikir terkait pertanyaan Pico, maka kita juga sudah berpikir, yuk lanjutnya berarti kita mencari sebuah literatur review, literatur evidence atau mencari risetnya, artikel risetnya mana gitu. Caranya gimana ya, sudah seperti yang kita pelajari bareng-bareng terkait mencarinya menggunakan Boolean logic. Ya kalau teman-teman malas tidak menggunakan Boolean logic, boleh juga gitu ya. Itu caranya. Ya, kita searching di database jurnal, bisa PubMed, bisa ProQuest, bisa EBSCO dan kawan-kawannya, bisa semua. Yang penting di situ kita berlangganan ya. Kalau berlangganan biasanya aksesnya luas, tapi kalau tidak berlangganan ya aksesnya akan dipersempit gitu ya. Ada uang, ada barang, sepertinya seperti itu ya. Di dunia pendidikan maupun di dunia ekonomi itu tetap tidak bisa terpisahkan gitu ya. Terus berikutnya adalah critical appraisal terhadap, kita lakukan critical appraisal terhadap eh, evidence atau literatur atau artikel yang kita dapatkan, kita nilai ya bagaimana kualitasnya, bisa menggunakan apa namanya, aplikasi yang ada di smartphone kita, ada yang di internet langsung di desktop gitu, bisa langsung, ya monggo teman-teman nih sukanya di mana, ataupun yang manual kita centang-centang terus kemudian kita kritisi gitu, baru kita floor bareng-bareng gitu. Misalnya kita punya kelompok untuk menilai atau penilai sebuah evidence base, boleh, sangat dibolehkan gitu ya. Nah, berikutnya adalah mengintegrasikan evidence yang sudah kita temukan. Oh, sudah saya sampaikan gitu ya. Yang sudah kita dapatkan tadi, yang sudah kita nilai tadi, itu diaplikasikan, bisa tidak gitu. Kalaupun sudah bisa, nanti selanjutnya baru kemudian kita evaluasi bagaimana kemanfaatannya di apa itu namanya, di komunitas kita, di pelayanan kesehatan kita yang tempat kita bekerja, apakah bisa. Misalnya tidak sesuai, ya sudah berarti kita eliminir, kita cari lagi. Makanya tadi setelah kita mendapatkan artikel, kita nilai, kita sampaikan di dalam forum, ini bisa nggak kita aplikasikan di tempat kita gitu. Misalnya bisa, ya udah kita aplikasikan, tetapi endingnya tetap kita lakukan evaluasi gitu, bermanfaat nggak? Kalau manfaatnya tidak signifikan mungkin, atau malah menambah cost gitu, menambah biaya di dalam pelayanan, ya sudah kita minimalkan gitu. Oke ya, kalau ada pertanyaan boleh dilanjut bertanya gitu ya di kelas ataupun di komen. Jangan lupa like and subscribe, sangat dihargai ya. Oke, nah itu sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah kita yang paling simpel dalam kita melakukan critical appraisal atau telah kritis, yaitu membaca abstrak gitu ya. Baca abstraknya, kita baca apa yang komponen abstraknya. Ada judul, ada abstrak itu sendiri, ada introduction, terus kemudian background, method, result, and discussion, sekilas gitu ya. Kalau itu hampir semuanya sudah masuk gitu ya. Coba kita kletei atau kita lihat satu persatu. Judul, not always a good indication of the content of the article. Jadi tidak mencerminkan bahwa sebuah judul itu adalah sesuatu, oh artikel ini bagus, tidak.
Kenapa? Apalagi di masa pandemi kemarin, ya sekarang juga masih dianggap pandemi ya, hampir menjadi endemi gitu. Nah itu banyak eh, research atau peneliti-peneliti itu membuat sebuah penelitian berdasarkan review-review atau membuat apa itu namanya tinjauan-tinjauan gitu ya. Penelitian tinjauan, deskriptif atau naratif review. Terus misalnya systematic review, ada yang dituliskan, ada yang tidak. Kenapa? Tujuannya adalah salah satunya agar pembacanya itu membaca bahwa judulnya itu tidak mencerminkan isi, sehingga kita harus membaca isinya lebih detail gitu ya, artikel keseluruhan, sehingga nanti kita tidak salah gitu ya. Jadi hati-hati jangan terkecoh dengan judul. Yang penting kita baca dulu ke semuanya sekilas, terus kemudian kita baca badinya atau badinya kita baca keseluruhan sehingga tidak miss, ada yang miss gitu ya. Oke, selanjutnya abstrak ya. Kadang-kadang tidak jelas. Nah, kenapa? Karena abstrak itu setelah judul itu abstrak itu hanya ringkasan ya. Jadi, kalau kita pengen memahami lebih dalam isi dari sebuah artikel penelitian, ya kita baca isi keseluruhannya. Jangan sampai kita hanya membaca abstraknya. Ya. Yang bikin kita males itu adalah biasanya baca abstrak sudah kayak tahu semua ya gitu. Diambil dari mana? Cuma kesimpulannya saja. Bukan seperti itu juga, Besti, gitu ya. Tetapi dibaca. Kenapa hasilnya seperti ini? Terus kemudian diskusinya apa gitu, pembahasannya apa, kenapa bisa seperti ini, kenapa tidak sesuai atau kenapa sesuai. Nah, itu akan dijelaskan di dalam sebuah diskusi di dalam artikel ilmiah yang kita temukan. Sehingga abstrak itu ya pinter-pinternya kita, yang penting kita tahu gambarannya dulu. Oh, artikel ini akan membahas ini gitu ya. Nah, ini ya seperti yang saya sampaikan, summary of the research question, key methods, result, and conclusion of the study gitu ya. Namanya juga summary ringkes gitu ya, ringkes padat mumet gitu yang baca. Enggak sih, tergantung kitanya ya. Kalau kita sudah terbiasa menulis, insya Allah bisa kok. Oke, lanjut. Introduction ya itu atau latar belakangnya should contain the research question or hypothesis. Biasanya di akhir itu ada pertanyaan atau gambaran bahwa penelitian ini bertujuan untuk gitu akan muncul di sana. Ya, bertujuan untuk menganalisis, membandingkan, mengobservasi, menilai. Nah, itu di bagian bawah, di bagian introduction kalimat paling bawah di atas yang metode itu silahkan dibaca nanti teman-teman akan tahu. Nah, sama dengan ini ya. Research question occur in the context of an already formed by body knowledge. The background should address this context, help set the rationale for the study, and explain why the question being asked are relevant. Gitu. Harus mencerminkan keseluruhan, bukan menggambarkan terkait apa namanya daftar pustaka, bukan. Tetapi dia, kenapa toh penting urgensinya penelitian ini dilakukan, itu dijawab di background gitu ya. Bukan definisi dari sebuah penyakit, bukan definisi dari sebuah istilah, bukan. Tetapi dia menggambarkan penelitian sebelumnya, kenapa penelitian ini perlu dilakukan penelitian ulang, manfaatnya apa, jika tidak dilakukan apa, atau adanya originalitas atau apa namanya novelty-nya apa gitu, keterbaruannya dalam penelitian ini itu apa, itu bisa dimunculkan di background. Kira-kira seperti itu. Sehingga orang itu membaca background itu sudah bagus sekali gitu ya. Tertariknya di sini gitu. Wah, bagus ini kayaknya gitu. Bagus intinya, tetapi background atau latar belakangnya bagus, tapi ternyata di metodenya kurang bagus gitu. Biasanya juga akan membuat pembacanya menjadi ya nanti aja deh dibaca gitu ya. Tapi sebagai peneliti pemula ya tidak masalah, tidak pernah menjadi masalah, namanya juga belajar. Yang penting kita mampu, kita berusaha untuk aktualisasi diri kita gitu ya. Nah, itu bagus sekali. Nggak masalah, nggak usah takut, nggak usah minder gitu kalau kita mau menulis atau menulis nanti karena endingnya kita sebagai akademisi itu adalah
terpublikasi, menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasi, maka ya mau nggak apa-apa, salah atau benar urusan belakang, karena saat kita submit sebuah jurnal itu pasti dilakukan review gitu ya. Kalau sudah direview itu juga harus ada eh, penilaian, otomatis penilaiannya bagus atau tidak, dan beberapa jurnal itu juga sudah meminta untuk adanya originalitas kita di dalam menulis sebuah artikel gitu. Salah satunya adalah dengan plagiarisme checker. Maka kalau kita sudah mau publikasi, itu salah satunya kita lampirkan eh, bukti plagiarisme checker kita, bahwa kita di bawah yang standar yang ditetapkan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah metodologinya. Metodologi yang akan kita gunakan apa? Mendeskripsikan bagaimana riset ini dilakukan atau berlangsung gitu. Seperti apa desainnya? Desain penelitiannya seperti apa? Pendekatannya bagaimana? Terus kemudian kalau sudah seperti itu, populasinya apa? Kapan akan dilakukan penelitiannya? Di mana? Terus kemudian sampelnya siapa? Terus kemudian jumlahnya berapa, bagaimana mendapatkan sampel tersebut gitu ya. Apakah sampel tersebut itu misalnya pada penelitian eksperimen itu mengikuti atau dilakukan perlakuan dari awal sampai akhir, atau ada yang drop out. Nah, itu akan dimunculkan di sana semuanya gitu. Nah, kalau drop out itu solusinya bagaimana? Karena di sini di metode ini kita yang harus benar-benar pahami gitu ya, agar sudah bagus penelitiannya tetapi metodologinya kurang tepat misalnya, itu kan eman sekali gitu ya. Nah, makanya itu tadi background atau latar belakang tadi kita yang sudah baca dengan baik, sudah tertarik gitu. Oh, ternyata metodenya, mungkin yang baca sudah expert gitu. Alah, gitu. Takutnya gitu kan ya. Setiap individu kita tidak bisa menjudge masing-masing. Takutnya orangnya yang baca lebih expert gitu. Maka ya kalau saat ini kita sedang belajar, ayo kita lebih baik lagi gitu ya. Terus kemudian selanjutnya, nah, datanya diambil menggunakan apa? Kuesioner kah? Atau observasi kah? Atau wawancara kah misalnya? Atau sebuah tes gitu misalnya. Perlakuan intervensi. Ya monggo silahkan. Yang penting disebutkan di situ. Ya. Nah, ini sudah yang terakhir prosedurnya. Desain penelitiannya seperti apa? Itu sudah saya sampaikan di atas tadi. Ya. Oke, lanjut ya. Jika tidak ada pertanyaan, semoga tidak ada pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita, karena sudah metode, maka ada result. Resultnya apa? Should tell the reader what the finding were. All outcome measure must be report and confident interval for effect size should be present. Nah, kita menyampaikan di sini hasilnya apa? Ya, artikel tadi maksud saya. Yang kita temukan apa gitu ya? Yang kita temukan hasilnya apa? Jika misalnya adalah sebuah penelitian buat dicari efek size-nya gitu. Efek size-nya itu bagaimana dia berefek terhadap intervensi kita yang kita berikan terhadap responden atau partisipan tadi, itu berefeknya seberapa gitu. Tapi kalau tidak, efek size-nya kecil ya nggak apa-apa, misalnya tidak ada. Namanya juga kita, yang penting kan kita sudah melakukan penelitian dan prosedurnya sudah sesuai, sudah betul ya, bagus gitu misalnya. Ada usahanya, yang penting kan kita tahu efek size-nya berapa gitu. Meskipun ada di sebuah penelitian itu tidak mencantumkan ya, penelitian eksperimen tidak mencantumkan efek size-nya, tapi di beberapa literatur itu biasanya akan dicari efek size-nya berapa, karena kita penelitian intervensi maka akan memunculkan efeknya berapa gitu. Misalnya saya mukul orang gitu, pasiennya nggak pingsan gitu. Nah, efek size-nya kan berarti ringan gitu. Pukulan saya berarti nilainya ringan. Nah, kalau misalnya sekali mukul terus kemudian korbannya tergeletak, nah itu berarti kan ya efek size-nya tinggi gitu ya. Nah, seperti itu efek size itu. Kita munculkan di sana semuanya itu sebagai hasil. Biasanya kita lihat dalam bentuk tabel-tabel. Nah, di bawahnya itu akan memunculkan sekilas tentang isi tabel. Maka kita baca di situ ya. Oke. Nah, selanjutnya tidak kalah pentingnya, yang paling bagus itu ya enggak ya paling bagus sebenarnya, karena dia adalah saling menyambung menjadi satu ya. Itulah literatur evidence, telah kritis sebuah jurnal gitu ya.
Itu discussion, interpretation of the result or relation the theory. Jadi kita hasilnya apa, teorinya seperti apa, terus kita bandingkan dengan penelitian sebelumnya jika ada. Itu seperti apa? Ya. Nah, itu yang akan memperkuat bahwa jurnal ini bagus. Ini yang memperkuat atau mendukung atau menyanggah dari penelitian sebelumnya yang kita temukan gitu. Itu dimunculkan. Nah, semakin kita sering baca discussion, semakin kaya ilmu kita karena di situ si peneliti penulis dari sebuah jurnal itu dia akan menuliskan detailnya di sana, kenapa bisa terjadi ini, kenapa tidak seperti ini, kenapa bertentangan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Nah, harapannya ya kalau di dalam discussion itu jangan membahas terkait dengan teori, lebih banyak kita 60-80% itu terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga saling menguatkan, saling merelasikan, saling menghubungkan gitu dengan penemuan-penemuan sebelumnya gitu. Nah, kalaupun tidak sesuai atau bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, ya nggak masalah juga. Yang penting kita bisa menemukan kenapa toh kok bisa bertentangan. Kita lihat dari setiap karakteristik hasil yang kita temukan. Itu bisa dicari insya Allah di dunia maya yang tidak terbatas ini ya. Yang penting itu kita jangan alergi terkait dengan bahasa. Saya juga tidak pandai bahasa Inggrisnya. Pronunciation saya juga jelek, bahasa Inggris saya juga sangat-sangat di bawah level, sering dibilang saya adalah bahasa Inggris Jawa gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting berani ngomong, pede wae gitu ya, sampaikan. Nah, di discussion juga ada weakness and limitation of the study. Jadi, kelemahan dan kekurangan gitu di dalam penelitian ini, implikasinya apa dan rekomendasinya apa. Tetapi di beberapa jurnal itu masuk di tidak masuk di discussion, tetapi dia masuk di untuk penelitian sebelumnya. Tapi yang jelas bukan di discussion. Ada yang seperti itu, saya lupa ya. Jadi ada kelemahannya dari penelitian ini apa, terus kemudian keterbatasannya apa gitu. Nah, implikasinya apa? Terus kemudian kalau sudah terimplikasikan, apa yang kekurangan atau rekomendasi untuk peneliti sebelumnya. Nah, ini salah satu yang menjadi latar belakang kita di dalam membuat sebuah proposal atau project proposal baru gitu misalnya. Kita bisa membacanya di sana. Ya, walaupun tidak semuanya ada di bagian part yang lain bisa masuk di discussion juga, tetapi di beberapa literatur gitu ya, di beberapa jurnal yang saya temukan itu weakness, implication, and recommendation is not on the discussion part gitu ya, tidak di sana, tetapi di tempat yang lain, di bawahnya discussion, nggak masalah juga, yang penting kan kita sudah paham. Makanya kalau kita sering membaca jurnal, jangan alergi intinya ya, kita kalau tidak bisa ya udah ada bla 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 translate itu ya sebagai bekal kita untuk kita bisa translate sekilas gitu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini adalah level of internal validity. Subjeknya cukup enggak? Sekilas saja. Jika penelitiannya eksperimen, ada nggak kontrol grupnya gitu. Masa sebuah penelitian tidak ada kontrol grupnya? Boleh saja, nggak masalah kan, kita hanya pengen melihat intervensi pada satu kelompok saja, tidak membandingkan, ya tidak masalah gitu ya. Terus kemudian subjek atau partisipannya di random nggak cara pengambilan sampelnya? Jika di randomnya apa? Caranya merandom bagaimana gitu? Ada nggak pre dan post testnya? Jika ada, disampaikan di sana gitu. Itu yang sekilas yang kita tahu gitu ya. Kapan kita memulai intervensinya, sampai kapan intervensi diberikan, terus hasilnya apa dari intervensi yang telah kita berikan, reliable nggak gitu ya, digunakan pada kelompok-kelompok yang lain, bisa nggak intervensi tersebut atau hasil tersebut. Jika tidak ya kita pertimbangkan ulang gitu. Makanya kalau kita sudah menemukan sebuah jurnal yang kemudian kita kritisi, boleh kok kita sampaikan atau kita minta diskusi dengan ahlinya. Saya juga pernah seperti itu, tanya ke teman dosen yang menurut saya paham terkait hal semacam itu. Sekiranya
levelnya di atas kita gitu, kita merasa beliaunya lebih expert daripada kita. Tapi kalau sesama teman boleh-boleh, tapi itu tadi kalau kita intinya adalah kalau kita merasa belum mampu atau beliaunya lebih expert atau dianya teman kita itu lebih expert daripada kita boleh gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini berikutnya ini adalah ini very high, high, limit, low, and very low. Itu kita bisa menggunakan yes or no, yes or no, yes or no. Dari mana? Ya dari nanti centangan-centangan pada kuesioner yang kita lakukan pada kuesioner setiap artikel yang kita temukan. Ya, kalau misalnya manual kita centangin gitu ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan aplikasi ya kita tinggal pilih yes or no, yes or no, yes or no. Itu tinggal klik 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 selesai gitu ya. Tetapi kita sebelum menggunakan aplikasi tersebut itu kita bisa menggunakan kita baca dulu penggunaannya bagaimana. Jangan ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita pengen menilai itu tidak semudah itu gitu ya. Tetapi kita harus baca panduannya seperti apa sehingga kita paham hasilnya ini apa toh, hasilnya ini apa toh. Oke, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah standard question. Jadi pertanyaan yang standar sekali ya untuk menilai sebuah artikel ilmiah. Ini pertanyaan standar. Nanti ya kalau misalnya mau lebih dalam lagi ya kita bisa gunakan desainnya untuk eksperimen apa, untuk cohort apa, untuk apa namanya deskriptif kualitatif apa, ada semuanya, tinggal kita ikutin aja. Ya, makanya itu kalau belajar ya kita belajar konvensional dulu, kalau sudah kita bisa di atas konvensional itu gitu ya, sudah centang-centang, sudah pernah centang-centang ya, maka kita lanjut pada penggunaan aplikasi biar kita lebih simpel gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama apakah did the did the study address a clearly focused issue? Nah, apakah penelitiannya ini sudah sesuai dengan isu yang lagi in gitu ya? Ya, isu yang lagi in. Ya, kalau kita melakukan review kan seperti itu. Masa kita lagi ngetren lagi membahas tentang COVID gitu misalnya. Tapi yang kita bahas penyakit yang lain atau influenza biasa atau misalnya yang kemarin tiba apa namanya akut hepatitis anon etiologi ya boleh aja, tetapi biasanya kalau kita melakukan sebuah critical appraisal itu biasanya kita penasaran kenapa atau kayak gitu, kita pengen tahu ada sesuatu yang barunya apa gitu ya, ataupun apa yang topik yang ada di hati kita, yang ada di benak kita pengen membahas apa gitu ya, dimunculkan di sana. Nah, sample size, ya, ukuran sampel. Bagaimana penilaiannya, bagaimana pengambilan sampel size-nya gitu. Di sana dimunculkan siapa sampelnya, kapan sampelnya diambil, misalnya cohort retrospektif gitu, misalnya ya dicari semuanya, bagaimana apa namanya etiknya sudah dimunculkan apa belum gitu ya. Lanjut. Is the design appropriate to the STEM end? Sesuai dengan, mohon maaf, sesuai nggak gitu dengan apa namanya desain penelitian kita dengan studi yang kita akan gunakan atau yang digunakan di dalam penelitian itu, sesuai nggak? Masa ya kualitas apa itu namanya eksperimen pakai kualitatif studi? Boleh saja. Nanti jadinya mixed method maksud saya gitu ya. Oke. Valid dan reliable nggak alat ukur atau instrumen yang digunakan? Ya, jika tidak valid, ya udah nggak usah digunain. Reliable artinya kan kita bisa menggunakan kuesioner untuk komunitas atau kelompok yang lain dan hasilnya sama, maka itu disebut dengan reliable. Tetapi kalau tidak bisa digunakan hal semacam itu, ya berarti nggak masuk jurnal tersebut, nggak bisa kita gunakan. Misalnya di desa A dan di desa B, karena mereka sukunya berbeda, ternyata hasil kuesionernya berbeda. Ya wis, kira-kira apa? Ya kita tidak bisa ini untuk komunitas Batak gitu. Bisanya itu digunakan untuk suku Jawa. Ya wis, berarti kita
sesuaikan bahwa ini adalah untuk suku Jawa gitu misalnya. Makanya di saat kita melakukan pengkajian keperawatan, salah satunya sukunya apa? Ya karena kita terdiri dari banyak suku, bangsa. Itulah critical appraisal gitu ya. Oke, lanjut ya. Sebagai intermezzo aja agar tidak boring saat kita mendengarkan mulut saya gitu ya. Lanjut ya. Lanjut, ini adalah, nah, statistical metodenya sesuai nggak? Uji statistiknya yang digunakan sesuai nggak? Datanya numerik. Ternyata ujinya yang digunakan adalah kategorik. Lah itu kan nggak nyambung. Ada seperti itu. Ya mungkin ada kalau menemukan, kalau detail menemukannya gitu ya. Nah, kita harus tahu ke sana. Tapi kan FBN itu di semester 2, jadi kadang-kadang kalau saya ngomong seperti ini tuh beratnya luar biasa. Kenapa? Karena mahasiswa belum mendapatkan metodologi penelitian, apalagi statistik. Jadi kalau ngobrol ini juga eh, membingungkan gitu ya. Saya juga tetap belajar ya terkait statistik. Saya juga masih belajar untuk terkait metodologi penelitian, sampai ikut sekolah penelitian Indonesia. Tujuan saya karena saya merasa belum pandai gitu di dalam sebuah metodologi penelitian maupun statistik, sehingga saya sampai ikut ada pelatihan ini ya saya ikut, ada pelatihan ini berusaha untuk ikut gitu ya. Ya tidak semua penelitian terkait metodologi atau statistik saya ikutin. Cuman saya ya itu tadi long life learning katanya gitu ya, belajar sampai akhir hayat kalau masih kuat belajar. Kalau enggak ya enggak masalah sih ya. Oke, lanjut ya. Apakah eh, apakah ada sesuatu yang tidak sesuai yang ditemukan ketika saat melakukan penelitian? Jika ada, dituliskan. Nah, tidak semuanya peneliti itu mau menuliskan hal tersebut, ya. Karena juga salah satunya ada keterbatasan jumlah di dalam sebuah artikel. Ya tergantung artikel yang kita submit, artikel yang kita temukan di mana gitu, karena kita critical appraisal gitu ya. Ini kan hanya sebuah pertanyaan penelitian. Makanya tadi kalau teman-teman sudah expert gitu, nanti bisa menggunakan aplikasinya. Oke, lanjut ya. Nah, eh, selanjutnya adalah datanya adekuat nggak? Data yang kita peroleh itu loh, datanya adekuat nggak? Ternyata jumlah sampelnya nggak. Kita pernah menemukan penelitian sebelumnya dengan jumlah respondennya 100 gitu, sama atau sampelnya 100. Terus kemudian saat ini kita menemukan penelitian yang mirip gitu. Jumlah sampelnya adalah 90 atau 80 gitu misalnya. Kan kurang menggambarkan gitu ya. Kurang menggambarkan dari sebuah populasi. Lah itu adalah salah satunya kita membuat adekuat atau tidak gitu. Ya walaupun kalau misalnya penelitian ada beberapa buku yang mengatakan kalau penelitian eksperimen gitu misalnya 30 kayak gitu. 30 bisa untuk 15 kontrol dan 15 kelompok intervensi. Boleh seperti itu ya, boleh. Tetapi kalau kita memang pengen lebih bagus, sampelnya ditambahi gitu. Jadi kalau misalnya di apa itu namanya, judulnya atau topiknya hampir sama, itu kalau misalnya datanya lebih banyak punya kita, keterbaruannya ada. Salah satunya adalah jumlah sampelnya baru gitu. Nah, itu hal semacam itu. Kalau misalnya jumlah responnya sedikit ya dieliminir. Kalau dulu saya pernah melakukan review terkait pada pasien terkait COVID kalau nggak salah, itu sampai 1.000, ada sampai 5.000. Bayangkan itu, muntah nggak itu uh, penelitinya untuk mengolah data sebanyak itu. Excelnya sampai 5.000. Dari Excel terus kemudian dipindah ke dalam SPS itu kan tetap bagi saya yang masih awam seperti itu mungkin otaknya ya. Kita lanjut. Nah, apakah ada pertambahan jumlah dari hasilnya tadi? Ya, kalau sudah datanya kita dapatkan, itu apakah sesuai atau tidak? Adakah peningkatan signifikansi dari yang data dari pretest dan posttestnya seperti itu? Jika tidak ada, ya kita pikir ulang. Gitu. Lanjut, biar kita tidak pusing-pusing ya. What's the statistical significant assess? Sudah seperti yang saya sampaikan tadi, statistikalnya bagaimana? Ya, kategori ternyata ujinya numerik itu kan tidak nyambung gitu ya. Kalau kategorik ya kategorik, numerik ya numerik gitu. Nah, kita lihat di sana. Ya, itu sampai kalau sampai menilai kembali atau menilai kembali apa namanya?
uji statistiknya itu nanti jadi masuk ke meta analisis kita ya. Meta analisis itu pakai software tersendiri dan lebih mumet mungkin, kalau bagi saya pun saya belum mampu sampai sana sejauh itu ya. Tetapi kita sudah tahu gambarannya sekilas, sehingga kalau kita pas membaca, oh ya ini bagus, ini kurang, kayak gitu ya. Nah, jika hasilnya sudah ditemukan, apa artinya? Disampaikan di sana. Artinya apa? Signifikan enggak? Kalau signifikan, artinya apa? Ada hubungan. Karena ada hubungan, apa maknanya gitu. Ya, disampaikan. Nah, apakah ada efek yang lain gitu, yang tidak sesuai gitu dari perlakuan misalnya jika dia perlakuan, tapi jika tidak ada perlakuan, nah itu tadi, makanya ini adalah hanya pertanyaan standar. Kalau misalnya ya atau tidak kan gitu jawabannya. Nah kalau tidak ada ya sudah tidak gitu. Nah kalau kita menggunakan aplikasinya itu kita akan lebih mudah di dalam melakukan critical appraisal yang seperti yang kita pelajari. Ya, ini kan saya baru menyampaikan, sebelumnya kan saya sudah memberikan kuliahnya ya. Sekarang saya bikin videonya biar teman-teman tidak lupa. Oke, lanjut. What implication does study have for your practice? Nah, karena kita perawat, endingnya adalah practice, ya maka implikasi untuk praktek keperawatannya apa? Ya minimal sumbangsih ilmu pengetahuan gitu ya. Boleh, boleh. Kalau misalnya tidak di pelayanan atau terkait dengan manajerial, apa yang bisa gitu? Boleh. Kalau di tempat saya itu kayak inovasinya apa? Sesuatu yang baru. Mas, ada nggak sesuatu inovasi yang baru untuk ruangan gitu? Ya, mumet gitu ya. Ya ada yang barcode, saya bikin barcode kan untuk pasien pulang, saya bikin barcode untuk yang simple-simple ya, barcode untuk apa namanya, maintenance alat, misalnya siring pump itu kan kami itu hampir setiap hari itu kita pasiennya pasti menggunakan siring pump 1 2 3 4 ya, sampai 4 ya siring pump, sampai kita kekurangan gitu siring pump. Lah itu kan kita, kalau kita tulis manual kita siring pump A 24 jam, siring pump B 24 jam, kita menggunakan tulisan-tulisan lama banget. Tapi kalau kita hanya scan kan tinggal klik, nanti pilih jamnya, tinggal klik pilih jamnya. Nah, itu bisa dilakukan di sana. Salah satunya efeknya di sana. Mungkin, tapi itu belum dilakukan riset ya. Itu saya hanya sudah membuat, diminta oleh kepala ruang saya kemarin untuk membuat hal semacam itu, ya saya buatkan. Ya karena di tempat saya itu aja siring pumpnya banyak sama monitornya cukup banyak, ya wes keju saya sampai. Ya, untungnya ada yang barcode yang gratisan. Kita lanjut. Nah, ternyata udah ending-ending ya ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Nah, ada CASP, ada GPE, ada CEBM. Kalau teman-teman mendapatkan referensi yang lain, boleh, terserah teman-teman ya. Itu hak teman-teman mau menggunakan CASP, mau menggunakan GPI. Saya tidak pernah alergi dengan tool-tool semacam itu. Yang penting kalau kita tidak paham ya kita pelajari. Kalau misalnya ada sesuatu dari mahasiswa ya kita terima dulu, terus kemudian kita pelajari. Kalau itu yes gitu bagus ya kita terima, kita sampaikan, kita lanjut. Tetapi jika kurang sesuai ya kita bisa revisi ke mahasiswanya. Jadi nggak usah takut sebagai mahasiswa gitu. Terkait dosen A sukanya pakai tool ini, dosen B sukanya pakai tool ini, nggak masalah gitu ya. Nah itu terakhir dari saya, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe, di share itu lebih baik. Mohon maaf jika ada salah kata dalam saya menyampaikan dan kita berinteraksi di sini selama kita kuliah ya, akan lebih baik lagi jika silaturahmi kita terjalin, sehingga komunikasi jangan sampai putus, jangan sampai takut ya. Mahasiswa masih baru semester 2, semangat belajarnya di up, jangan sampai down gitu ya, agar orang tua kita tidak kecewa. Yang bikin maju adalah kita sendiri, bukan orang tua, bukan lingkungan, tetapi diri kita sendiri, apalagi dosen. Itu dari yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, selamat belajar, selamat belajar, karena belajar itu berat karena mengurangi malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.